Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Kali ini saya akan memperhatikan pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk kelas 3 dan kelas 4. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, guru kelas 4 hari ini sedang tidak hadir. Kalian yang kelas 4 belajar bersama Ibu Hamidah dan bersama anak-anak kelas 3 lainnya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang dongeng dan unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Ibu harapkan setelah kalian belajar tentang dongeng dan unsur-unsur intrinsik, kalian bisa mendeskripsikan tentang apa itu dongeng dan unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Nah, untuk yang kelas 4, kalian akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dan tentu saja, setelah kalian belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, kalian juga harus bisa mendeskripsikan serta menuliskan apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam yang ada di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kalian boleh memilih teman kelompok kalian sendiri. Nah, kalian sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelas 3, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang dongeng dan unsur intrinsik lainnya. Nah, untuk yang siswa kelas 4, mohon jangan ribut dulu ya. Untuk anak-anak kelas 3, coba perhatikan gambar berikut ini. Baik, di sini ada sebuah dongeng beserta gambar. Kalian tentunya pada pembelajaran terdahulu masih ingat apa saja sih unsur-unsur intrinsik yang ada dalam dongeng. Coba anak-anak ibu yang di kelas 3 ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Ananda Ahyar tadi menyebutkan salah satu unsur intrinsik adalah tema. Dan yang lainnya tentu saja ada tema cerita, ada alur, ada tokoh, ada amanat, serta ada latar cerita. Baik, di sini Ibu akan membacakan judul dongeng pada satu paragraf yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Kalian perhatikan dengan baik ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala di sebuah padang hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Setiap hari ada seorang anak kecil yang senang bermain di bawah pohon tersebut. Ia memanjat pohon tersebut, duduk di atas batang yang besar dan kuat, makan apel dan bahkan tidur di bawah rindangnya pohon. Ia sangat mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya pada sang pohon. Ia tak pernah merasa keberatan saat si anak bermain di sekitarnya. Ia bahkan seringkali mengajaknya bercanda dan bercerita. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi bacaan, kalian tentunya praktik membaca masing-masing dengan lafal dan intonasi yang benar. Untuk anak-anak kelas 3, tugas selanjutnya yaitu kalian harus bisa menemukan mana saja penokohan atau mana saja amanat yang merupakan unsur intrinsik pada cerita Pohon Apel yang Tulus. Nah, untuk anak-anak kelas 4 kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Baik, anak-anak kelas 4 boleh memperhatikan ibu guru ke depan. Ibu akan memperlihatkan di sini gambar bentang alam, baik itu yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian tentunya masih ingat pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik itu berupa fisik yang dimanfaatkan manusia untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi 2 menurut sifatnya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Baik, siswa kelas 4, anak-anak ibu, apakah kalian masih ingat apa saja sih contoh sumber daya alam hayati dan non hayati? Baik, coba sebutkan. Ya, contoh dari sumber daya alam hayati yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Tentu saja tumbuhan bisa digunakan untuk berbagai keperluan berupa yaitu dalam dunia perkebunan dan pertanian. Sumber daya alam hayati yang lainnya yaitu hewan. Baik hewan digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai komoditi pangan dan juga sebagai alat transportasi. Nah, kita sekarang ke sumber daya alam non hayati yaitu berupa air, angin,
tanah, dan juga berbagai hasil tambang. Semua itu juga dimanfaatkan untuk keperluan dan kesejahteraan manusia. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kalian LKS, yaitu berupa kalian mengidentifikasi dan menuliskan apa saja sih karakteristik yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian juga bisa menuliskan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Baik, untuk anak-anak kelas 3 ada yang sudah selesai? Ya, kalian boleh mempresentasikan hasil tugas kalian tadi di depan kelas. Ya, hasil presentasi kalian bagus dan hebat. Kalian sudah mampu mengidentifikasi isi dongeng serta unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Setelah ini, kalian boleh meminjam salah satu buku di pojok bacaan, dan tentu saja jangan ribut ya. Nah, untuk anak-anak Ibu yang di kelas 4, apakah ada yang sudah selesai? Ya, kalian boleh mempresentasikan juga di depan kelas. Wah, hasil presentasi kalian sangat bagus. Kalian sudah bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, jika semuanya sudah selesai, setelah ini Ibu akan memberikan tugas evaluasi untuk siswa-siswi di kelas 3 dan kelas 4. Baik, LKS dan tugas evaluasi sudah Ibu bagikan. Sekarang kalian boleh mengerjakan dan ingat jangan ribut ya. Soal evaluasi sudah kalian kerjakan semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk siswa kelas 3, pembelajaran hari ini yaitu tentang dongeng dan unsur intrinsik di dalamnya. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalian juga sudah bisa tadi menyebutkan beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng. Baik, unsur-unsur intrinsik tersebut yaitu tema, watak, alur cerita, amanat, tokoh, dan juga latar cerita. Nah, untuk kesimpulan kelas 4, kalian juga sudah belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kalian juga sudah bagus dalam mengidentifikasi karakteristik sumber daya alam di berbagai wilayah, baik itu dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.